saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang, kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Deklarasi iman, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dengan segenap hati kami mau nyatakan, di dalam-Mu kami temukan kepuasan. Di dalam-Mu kami temukan kedamaian. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, hari-hari ini kami mau nyatakan, Engkau sumber pengharapan di dalam hidup kami. Hadirat-Mu yang memuaskan kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Who is like you Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Sing it out one more time. Who is like you, Lord Jesus? Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing it together, your presence is heaven to me. We sing your presence
is heaven. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Mari angkat tangan bersama, katakan, your presence is heaven to me. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. We sing it out, your presence is heaven. Your presence is heaven to me. We sing Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, lebih lagi panggil namanya Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Hadiratmu lebih dari hidup buat kami Tuhan. Thank you Lord Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Hadiratmu lebih dari cukup di dalam hidup kami Tuhan. Hadiratmu yang kami rindukan, hadiratmu yang selalu kami mau rasakan hari lepas hari ya Yesus. Sebab di dalam hadiratmu kami temukan kepuasan, di dalam hadiratmu kami temukan sukacita dan damai sejahtera. Ora la 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 masyara bara bala 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 bo. Ya ra ra la 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 ba ya ra la bo. Syara la 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 ba ya ra la 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 ba sando. Haleluya.
is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari beri tepuk tangan buat Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami temukan kesembuhan, mujizat, perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat yang indah ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau bertata di atas puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada hari-hari ini Tuhan, kami tahu hadirat-Mu gak pernah lepas dari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami memuji kebaikan Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya kuasa-Mu tak pernah berubah. Yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Green Pramuka Square, puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama di ibadah online hari ini, ibadah yang luar biasa. Kita memuji kebaikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Mari persiapkan hatimu lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama dengan sukacita teriakan, wuh, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus, Allah yang ajaib dan baik. Yesus namanya. Woo! Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ini nyanyian dari hati kami yang mau kami persembahkan buat Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama yuk nyanyikan dengan sukacita. Masuk gerbangnya, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Dia baik buat saya dan buat saudara. Sama-sama katakan amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan di sepanjang hidup kami. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, kasih setia Tuhan. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih setianya, kasih-Mu selama-lamanya buat kami. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Come on, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Amin. Yesus, mari tepuk tangan di atas kepalamu. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, kasih setiamu. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, sekali lagi kasih
Kasih setiamu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan cukup buat kita. Mari bersorak lebih lagi buat Raja segala raja. Sama-sama katakan haleluya. Sama-sama nyanyikan, come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kami bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, come on. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Dia bangkit dan hidup, bangkit dan hidup. Haleluya. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Ayo masuk kemuliaannya bersama. Masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa siram para papa, come on. Para papa. Sekali lagi ya, mari katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Bertepuk tangan, kami muliakan Tuhan namanya. Selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus, come on. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Amin. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Perlindungan dan pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sama-sama nyanyikan, come on. Para papa. Haleluya. Para papa. One more time, come on, shout it out. Para papa. Para papa. Tuhan berikan, Tuhan yang memberi kemenangan. Bersama kita, di dalam kita. Mari masuk kemuliaan Tuhan, come on. Masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan dia perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan. Amin. Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa. Haleluya. Oh, para papa. One more time, come on, shout. Para papa. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai dan kemenangan hanya bagi nama Yesus. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau terus masuk dan mengikuti Engkau di dalam jalan-Mu, di dalam rencana-Mu yang ajaib dan indah. Haleluya. Kekuatan di jiwa kami ada di dalam Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Nyanyikan sekali lagi kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Come on, sing it out. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Pikiran kami, kehendak kami, kami serahkan Tuhan. Ini harapan kami taruh di hadapan-Mu ya Bapa. Yes Lord. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. Haleluya, untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu, mengirim-Mu selamanya. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan
bersama-sama nyatakan untuk memuliakan-Mu. Shalom, jemaat GPS, GBI GPS atau Green Pramuka Square. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa ya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama dengan saudara, berjalan bersama dengan saudara. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan, bahkan untuk anugerah, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tiap-tiap hari kami dipelihara oleh Tuhan. Dan lebih dari itu kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Kuasa yang bukan daripada Tuhan, patah dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau dengan hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saya boleh melayani saudara semua dimanapun Anda berada, maksud saya baik itu online maupun offline. Dan terima kasih juga untuk Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, bahkan gembala saudara, pemimpin saudara, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih juga untuk saudara semua dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Oke. Pada hari ini kita akan membahas, bahkan melihat, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima, saudara. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan membaca saja ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya. Tema kita pada hari ini, minggu ini adalah how to build our awareness to know our calling. Jadi bagaimana kita membangun satu kesadaran untuk mengetahui panggilan kita, saudara. Ya. Di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini adalah panggilan kedua untuk murid-murid. Di ayat yang ke-8 Alkitab katakan bahwasanya ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 katakan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita akan melihat panggilan pertama bagi mereka, saudara. Saya awalnya melihat bahwa Yesus menemui mereka untuk memanggil mereka. Ternyata ini adalah panggilan yang kedua. Panggilan yang pertama itu ada di dalam Matius pasal yang keempat, ya. Dimulai dari ayat yang ke-18, Alkitab katakan begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah
Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, ya, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat kembali, saudara, bahwa ternyata orang-orang tersebut ada dalam cerita ini. Cerita yang kedua tentunya, saudara, ya, atau panggilan yang kedua, ya. Alkitab katakan di ayat yang ke-10, Lukas pasalnya yang ke-5, demikian juga Yakobus dan Yohanes, ya, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi manusia. 2 kali dia ucapkan itu. Kenapa? Untuk bagaimana Simon Petrus serta Andreas saudaranya dan Yohanes serta Yakobus mengerti tentang panggilan itu. Bukan hanya panggilan saja, tetapi di balik panggilan itu ada satu pembangunan dari kesadaran mereka bahwasanya mereka dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya. Nah, hari ini panggilan itu tetap sama. Bagaimana saya dan Anda bisa mengetahui panggilan itu? Ya. Dan jalannya adalah bagaimana kita juga bisa membangun kesadaran diri. Apakah saya dan Anda betul-betul sadar bahwa hidup ini ditetapkan oleh Tuhan, saya dan Anda dipanggil sedemikian rupa, dipilih bahkan untuk melayani Dia dalam hal menyenangkan hati Dia. Nah, banyak orang seringkali tidak mengerti dan berhenti hanya di dalam satu kesadaran melayani Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, semua orang bisa melayani Tuhan. Tetapi apakah mereka benar-benar membangun kesadaran itu? Apakah mereka mengetahui, do know, ya? Jadi betul-betul mengetahui panggilan mereka masing-masing. Hidup yang berbahagialah ketika saya dan Anda berjalan dalam rencana Tuhan. Dalam panggilannya. Mungkin Anda tidak melayani di atas panggung. Mungkin, dan itu tidak menjadi masalah. Tetap panggilan, saudara. Di bawah panggung pun tetap panggilan. Mungkin Anda di bawah panggung pun tidak melayani jadi ushers, ya, atau menjadi orang-orang yang melayani pekerjaan tanda kutip pekerjaan Tuhan seperti itu. It doesn't matter at all. Anda bisa berdoa, Anda bisa menjadi mungkin penyandang dana untuk itu, atau Anda bisa menjadi orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan itu from behind. Saya mau katakan buat saudara, itu tetap panggilan. Atau Anda memenangkan jiwa dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Itu juga pelayanan, saudara. Membawa mereka ke Tuhan, sehingga akhirnya mereka bisa datang beribadah. Ya, beribadah hari ini bukan hanya di gereja saja, tetapi dalam satu komunitas. Komunitasnya adalah tetap komunitas gereja, saudara. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi komunitasnya tidak boleh juga keluar dari sana. Karena orang-orang yang sudah dipanggil keluar itu berkomunitas atau berkomitmen atau berkumpul bersama untuk melakukan satu duty, untuk melakukan satu tugas, untuk melakukan satu cita-cita Tuhan, untuk melakukan satu tujuan dari Tuhan, bagaimana saya dan Anda dipanggil sedemikian rupa. So, we have to build our awareness. Saya dan Anda harus juga membangun kesadaran itu. Nah, Anda lihat bagaimana cerita ini mengatakan kepada kita. Alkitab katakan bahwa ayat 8 dan 9, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Ya. So, Simon was awestruck. Artinya, dia itu terpesona dengan mujizat itu, saudara. Ya. Dan ternyata bukan hanya terpesona, Alkitab katakan di ayat yang ke-8, ia pun tersungkur. Ya. Itu adalah his first response. Itu adalah respons dia yang pertama, ya, to feel his own insignificance. Ya. Ini untuk memperlihatkan kepada kita respon yang pertama untuk merasakan, untuk menerima dan merasakan ketidakpentingan dia gitu, ya. Insignificance di dalam bahasa Indonesia itu ketidakpentingan dia gitu, ya. Jadi dia adalah pribadi yang sesungguhnya tidak penting. Halo saudara,
Ya, saya dan Anda adalah orang-orang yang sebetulnya nggak penting. Tetapi karena ada Yesus yang penting dalam hidup kita, dan Yesus membuat kita menjadi penting di matanya, di hadapannya, maka kita menjadi orang-orang yang penting di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, his first response, responsnya yang pertama adalah tersungkur. Amin. Feel, ya. Jadi dia merasakan dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak penting, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang salah, orang yang harus diabaikan. Ini cara kita yang pertama untuk membangun kesadaran itu. Kalau kita merasa penting, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa pandai, kita merasa lebih besar dari yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ya kita tahu tentang panggilan Tuhan, kita udah merasa penting, kita udah merasa hebat, kita udah merasa pintar, pandai, kita berpengalaman, tetapi Simon Petrus meresponi, atau saya mau katakan dia membangun kesadaran itu. Dan ini adalah panggilan yang kedua. Rupanya waktu panggilan yang pertama seperti biasa Yesus hanya memanggil dan kesadaran itu belum dibangun. Alkitab hanya mengatakan mereka mengikuti Yesus, dan Alkitab juga mengatakan bahwa mereka kembali lagi fishing atau menangkap ikan, saudara. Ya, jadi kesadaran itu belum terbangun. Oleh sebab itu Yesus datang kembali kepada mereka. Alkitab katakan di ayatnya yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, ya. Dan Alkitab katakan bahkan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi mereka sudah berkenalan terlebih dahulu. Hanya Yesus melihat bahwa Simon Petrus kembali untuk memancing ikan, karena itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya bisa melihat di sini bagaimana awestruck, artinya terpesona Petrus, karena Yesus bukan hanya dia tahu, saudara, bahwa Yesus healed the sick and driven out demons, artinya dia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan mengusir kuasa kegelapan setan iblis itu. Tetapi hari itu he was amazed, artinya dia begitu kagum, ya, amazed. Dia begitu kagum melihat saudara, bahwa Yesus itu cared about. Jadi Yesus itu memperhatikan dengan sungguh. Amin. Memperhatikan apa, saudara? Memperhatikan his day-to-day routine. Memperhatikan hari-hari rutinitasnya. Jadi di samping menyembuhkan orang, melakukan mujizat, di samping mengusir kuasa gelap, tahukah saudara bahwa Yesus itu memperhatikan hidup kita hari lepas hari. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu persis bahwa saya dan Anda mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kurang dalam penghasilan. Saya mau katakan buat saudara, dia bukan hanya mengurus yang besar-besar saja. Dia bukan hanya mengusir setan, dia bukan hanya memperlihatkan bahwa dia itu hebat, dia itu luar biasa. Tapi sentuhan Yesus itu sanggup menjangkau hati Petrus yang terdalam dengan mujizatnya. Jadi ternyata tangkapan ikan itu dibutuhkan oleh Petrus, dibutuhkan oleh keluarganya, dibutuhkan oleh teman-temannya yang lain. Dan Yesus care about that. Yesus sampai mempedulikan hal yang seperti itu. Yang hari ini saya mau katakan buat saudara, God is interested. Dia selalu tertarik dengan kebutuhan kita, saudara. Dan banyak orang seringkali meninggalkan imannya, meninggalkan pelayanannya. Kenapa demikian? Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan dia. Mereka hanya melihat bahwa suasana gereja, suasana ibadah dan berhenti sampai di situ. Padahal tidak. Suasana gereja itu indah. Bahkan beribadah itu indah, saudara. Dan apa yang harus saya dan Anda perhatikan adalah kita harus membangun kesadaran itu sendiri. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukan hanya bekerja untuk mujizat yang besar-besar dengan menyembuhkan orang, mengusir kuasa kegelapan, tapi juga dia memperhatikan hari lepas hari kehidupan kita, kebutuhan kita, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu mengerti kebutuhan dia. Amin, saudara. Itu yang membuat Simon Petrus itu menjatuhkan diri.
bahkan dia menyembah Yesus. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, di situ dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku. Lord, go away from me. Pergi daripadaku. Dia panggil Yesus itu Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing dia katakan Master. Ya, Master itu juga berarti Tuhan. Ya, orang yang sangat dijunjung tinggi, yang sangat dihormati. Dia bilang, go away from me. Depart from me. Depart from me. Ya, pergilah daripadaku. You know why? Petrus bilang, because karena aku ini seorang berdosa. I am a sinful man. Aku ini orang berdosa. Ya, jadi dia sedang membangun kesadaran diri bahwa sesungguhnya dia itu insignificant, ya, bahwa dia adalah orang yang tidak penting, orang yang seharusnya memang selalu ada di bawah Tuhan dan selalu harus bisa taat dan setia kepada Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat di sini bahwa bukan hanya Petrus, tetapi juga murid-murid, ya. Jadi ada perbandingan di antara murid-murid yang kagum, ya. Di situ dikatakan greatness, ya, satu kebesaran dibandingkan dengan Petrus yang tidak ada apa-apanya. Ada perbandingan yang mencolok antara Yesus yang super dan Petrus yang tidak ada apa-apanya. Dan bagaimana murid-murid begitu kagum dengan kebesarannya, tetapi Petrus menjatuhkan badannya, dia berlutut di bawah kaki Yesus dan berkata bahwa saya ini orang berdosa. Ya. Dari sana kita bisa melihat ada dua persyaratan yang harus saya dan Anda miliki untuk membangun satu kesadaran diri itu, atau untuk mengetahui panggilan kita. Yang pertama adalah saya dan Anda harus recognize atau harus bisa melihat, sadar gitu, mengenali our own sinfulness, ya. Artinya saya dan Anda harus sadar dan mengenali dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Bagaimana bisa membangun kesadaran diri? Kita harus tahu, mengenali apa dosa kita, di mana kita jatuh. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sadar bahwasanya seperti tadi Petrus, bahwa dia tidak punya apa-apa dan dia tidak penting. Hari ini, apakah kesadaran itu sudah kita miliki? Bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak untuk menjadi seperti saya, jadi hamba Tuhan. Menjadi mewartakan Injil, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak mengenali dosa-dosa saya, maka saya akan menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang dahulu, dengan kehidupan yang dahulu. Ya. Sedangkan dengan cerdas, Paulus mengatakan bahwa masa laluku adalah sampah. Amin. Dia sedang membangun itu. Membangun apa? Kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa. Petrus sadar bahwa sudah 2 kali dipanggil oleh Tuhan. Waktu yang pertama hanya mengikuti Yesus. Dia melihat mujizat, menyembuhkan tadi yang sakit, setan diusir keluar. Dia lihat itu semua. Tapi dia belum membangun kesadaran dan dia belum mengetahui panggilan dia. Panggilan dia tetap sama, tidak pernah berubah. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hari ini panggilan itu juga tidak berubah. Walaupun Anda bilang, sudah ada banyak Pak Pendeta. Loh, panggilan kita, saudara, itu bukan hanya pendeta saja yang boleh melayani dia. Panggilan kita adalah melayani dia dalam skop yang luas, dalam arti yang luas, saudara. Tetapi yang pertama, seringkali orang melayani Tuhan, tetapi dia tidak pernah bisa membangun satu kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia harus minta pengampunan itu dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Saya tiap-tiap hari selalu bisa berkata, saya ini nggak layak. Walaupun orang bilang, udah layak Pak, betul. Tapi selalu saya katakan, saya ini tidak layak.
Karena tiap-tiap hari ada saja kesalahan saya, saudara. Entah itu apa, entah itu lupa gitu. Entah itu nggak sadar, entah itu berlalu seperti begitu aja, entah itu sengaja bahkan. Bahkan yang saya tahu itu sebetulnya tidak boleh saya kerjakan. Apapun gitu. Dan saya tahu, wah saya salah gitu. Dan tiap kali saya memiliki kesadaran itu, kesadaran untuk mengetahui panggilan saya adalah panggilan hamba Tuhan, saya harus hidup sesuai seturut dengan firman Tuhan, harus jaga hati, dan tiap-tiap hari harus ada kesadaran itu. Kesadaran itu harus dibangun sedemikian rupa. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa mengetahui bagaimana atau apa itu panggilan Tuhan sesungguhnya. Banyak orang yang terjatuh, sadar tidak sadar mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang sedang mendukakan hati Tuhan. Yang harusnya baca firman, dia nggak baca firman. Dia bilang, besok aja. Yang harusnya berdoa, dia bilang, 5-10 menit aja, it doesn't matter. Padahal itu adalah sesuatu yang membuat saya dan Anda, sadar tidak sadar, membuat satu degradasi di dalam kehidupan. Ya. Bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang jatuh. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin peluang jatuh itu besar. Saudara. Oleh sebab itu, membangun kesadaran itu dengan berdoa, baca firman, merenungkan, dan yang paling penting adalah melakukannya. Ya. Meskipun banyak orang marah, tapi kita belum marah atau tidak marah, Anda sedang membangun kesadaran. Meskipun orang sudah benci gitu ya, dalam diri Anda tidak terlintas kebencian itu. Bahkan ketika kebencian itu mau naik dan Anda sudah pukul terlebih dahulu dan kebencian itu menjadi padam kembali, Anda sedang membangun kesadaran. Ya. Dan yang kedua, yang saya pelajari bahwa nelayan-nelayan yang lain ya juga tahu bahwa mereka ini tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Buktinya apa? Ada di dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami. Ya, kami. Kami ini bicara tentang the other fishermen. Ya. Jadi penjala-penjala atau nelayan-nelayan yang lain. Ya. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana Petrus membangun kesadaran itu dengan dia menjatuhkan badannya. Ya, dengan menyadari kesalahan dan dosanya. Dan nelayan-nelayan ini mempertontonkan juga kepada kita bahwa mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ketika mereka bekerja semalaman, ternyata ikan itu tidak mereka dapatkan. Ya, pengakuan dari Petrus di ayat yang kelima, kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Itu sudah mencerminkan bahwa mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Even mereka berempat, mereka berlima, ber-12 sekalipun, ber-50. Saya mau katakan buat saudara, ketika kesadaran itu ada dan dibangun di dalam kehidupan kita bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin, saudara. We cannot save ourselves. Apakah Anda bisa menolong pekerjaan Anda dalam hidupmu? No. Apakah Anda bisa menolong penyakitmu di dalam hidupmu? No. Apakah Anda bisa menyembuhkannya? No. Saya mau katakan buat saudara, dokter itu bisa mengobati. Dokter itu mengobati. Pekerjaannya, dia kuliah itu untuk mengobati. Tetapi untuk menyembuhkan? No. Menyembuhkan itu urusan Tuhan. Ya. Amin, saudara. To cure and to heal itu beda. Dua kata yang berbeda. Ya. Kalau menyembuhkan itu urusan Tuhan. Ya. Itu urusan Tuhan. Tuhanlah yang berperan. Ya. Banyak orang yang udah cancer stadium 4, ya, atau mungkin jantung, ya, koronel, atau mungkin gula, ya, atau mungkin ginjal, gitu, saudara. Seringkali tidak bisa disembuhkan, hanya diobati. Ini obatnya ini, obatnya ini. Tapi kalau semakin parah, ujungnya dokter bisa bilang begini. Dan mereka selalu berkata begini, serahkan dalam tangan. Banyak berdoa. That's it. Kenapa? Karena itu sudah masuk di ranah Tuhan, saudara. So, the fisherman, the other fisherman, ini juga berpendapat seperti itu, bahwa mereka nggak bisa untuk menolong diri mereka sendiri. Nah, kesadaran kedua yang harus dibangun di dalam kehidupan kita,
related dengan know your calling, dengan mengetahui panggilanmu, adalah Anda tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak bisa. Meskipun Anda berharap bahwa orang ini akan menolong kita. Saudara, saya mau katakan buat saudara di hadapan saudara semua, bahwa manusia-manusia bisa mengecewakan. Semua manusia mengecewakan, bisa mengecewakan. Bukan berarti bahwa mereka tidak peduli, tetapi ada batasnya manusia menolong kita. Entah itu keuangan, entah itu mungkin kesedihan, entah itu persoalan rumah tangga, entah itu pelayanan, nggak bisa. Saya 40 tahun melayani Tuhan dan saya lihat kalau bukan Tuhan yang menolong saya tidak akan pernah bisa ditolong dan tertolong. Tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu, kesadaran untuk membangun panggilan kita di dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan terhadap hidup kita adalah bagaimana kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Di sana kita bisa melihat Yesus mengatakan dengan jelas, ya. Yesus katakan begini, ayat yang ke-10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Panggilan pertama tidak tertulis seperti itu, saudara. Tapi panggilan yang kedua, Yesus memberi satu tekanan di situ bahwa jangan pernah takut lagi. Hari-hari ini kita bisa melihat manusia tidak bisa menolong kita. Tapi dengarkan baik, Tuhan menolong Anda. Hanya Tuhan yang bisa menolong Anda. Saya mendengar banyak kesaksian demi kesaksian, bahkan dari gembala-gembalamu. Ya, mereka menceritakan bagaimana mereka ada di at the corner, ada di pojok gitu ya, sudah terpojokkan, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kalau kami duduk seringkali ngobrol, dan mereka berkata bahwa tahu-tahu ini, Pak, Tuhan menolong saya. Orang-orang yang saya harapkan, bukan mereka jahat, bukan mereka tidak peduli, tetapi mereka memang tidak mampu untuk menolong, untuk mengatasi. Ya, yang mereka lakukan ya paling hanya beberapa bagian, ya. Kalaupun mereka menolong, mereka juga berkata begitu buat saya, itu karena Tuhan yang mengutus mereka. That's it. Saya mau katakan buat saudara, kalau bukan Tuhan yang mengutus, kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang melakukan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang menolong kita, wajib kita katakan terima kasih. Tapi setelah mereka pergi, ya, Anda harus ucapkan terima kasih itu beribu-ribu kali untuk Tuhan yang menolong. Karena mereka datang diutus oleh Tuhan. Mereka datang karena Tuhan yang mendorong mereka. Mereka datang karena Tuhan yang melakukan itu semua. Kalau di situ kita bisa melihat bahwasannya segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Yang pertama, kesadaran untuk membangun panggilan kita, mengetahui panggilan kita adalah menyadari dosa dan kesalahan kita. Seringkali karena tidak terlihat itu dosa, atau sudah berlalu, atau mungkin kita remehkan, maka dosa itu tidak pernah kita akui. Ya. Dan itu akan membuat kita menjadi sombong rohani. Ya. Dan bahkan yang kedua, kita nggak sadar, kita bilang, tuh nggak terjadi apa-apa. Saya mau katakan buat saudara, no, hati-hati, karena hidup jalan terus. Ya. Hari ini memang tidak. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan kita nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu, jangan bilang, wah ini karena Tuhan izinkan. No. Sebelum Tuhan izinkan, atau mungkin, ini adalah ujian dari Tuhan. No. Saya mau katakan buat saudara, di atas itu boleh kita berkata begini, ada tabur tuai. Artinya, apa yang kita tabur, kita tuai. Ya. Kadang, Tuhan tidak melakukan itu. Kita yang melakukan itu. Kita melakukan dosa, Tuhan melakukan kesalahan, dan kita ambil ayat itu secara random saja, acak aja gitu. Oh, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakannya cukup signifikan. Ya, we know that bukan Tuhan turut bekerja, but all things work together. Jadi artinya segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Nah, kalau kita mengerjakannya baik, maka ketika mereka dikumpulkan jadi satu,
keluarnya, hasilnya adalah sangat baik. Tapi kalau dosa lagi, salah, gitu kan? Apa, dosa lagi, lupa, ya kan? Terus kebencian lagi, marah, dosa lagi. Terus dikumpulin jadi satu, minus. Sial. Terus, kenapa sih saya sial mulu? Coba cek and recheck hidup kita, gitu. Apakah kita sudah melakukan dan membangun kesadaran diri itu? Ya, kesadaran diri ini bukan dari Tuhan, tapi dari kita. Ya, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Sekarang pekerjaan kita adalah, bagian kita adalah, apakah saya dan Anda menyadari itu semua? Bahwa segala berkat datangnya dari Tuhan. Kebaikan juga karena Tuhan yang baik. Ya, Yohanes katakan apa, saudara? Karena He loved me first. Ya, Alkitab tidak tulis dengan He loves me first, tapi Alkitab katakan dalam past tense, He loved me first. Berarti dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Ya, jadi karena kita sudah dikasihi, bagaimana respons kita? Ya, harus membangun kesadaran, ya, bahwasanya tahu persis apa panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup saya dan Anda bukan yang negatif, betul nggak? Apakah yang tidak baik? Nggak mungkin. Orang, ada satu hamba Tuhan berkata, ya kadang-kadang juga Tuhan bisa salah, Pak Yohan. Aduh, itu pemahaman dari mana gitu, ya? Itu mungkin karena masalah, persoalan, terus hidup bersinggungan dengan dosa, terus akhirnya jadi ke kiri-kirian gitu ya. Ya ke kiri-kirian terus balik ke kanan-kananan, boleh ini ke kiri-kirian terus gitu loh. Akhirnya tadi saya katakan menjadi orang yang sombong karena dia tidak bertobat dengan kesalahannya. Ujung-ujungnya saya lihat, oh dia jatuh gitu. Soal jatuh, namanya manusia adalah tidak sempurna. Bisa saja jatuh, saya bisa jatuh, Anda bisa jatuh, siapapun bisa jatuh. Tetapi kembali lagi, awareness-nya ada nggak? Kesadarannya ada nggak untuk bangkit lagi, kan gitu ya. Dan jangan lagi jatuh di tempat yang sama gitu. Kalau sudah jatuh, Daud jatuh satu kali, dia jatuh, dia nggak buat lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada kita semua dan berkata kepada, atau ditujukan kepada Daud ya, a man after my own heart, ya, manusia yang menyenangkan hati dia, yang menyukakan hati dia, ya, yang betul-betul Tuhan suka dengan dia sampai di hati gitu, saudara. Ya. Artinya satu kali jatuh, dia nggak mengulangi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu artinya hobi gitu. Ada orang bisa jatuh dalam dosa berkali-kali ya hobi gitu, ya. Ditegur satu kali langsung harus punya awareness gitu dan bangun kesadaran itu bahwa aku tidak boleh jatuh lagi. Kalaupun nanti dia jatuh lagi bukan karena dia mau, bukan karena memang dia cari-cari, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan karena jatuh karena hobi, karena suka gitu, karena memang mau gitu loh, saudara. Tapi memang saya tidak tahu kenapa. Hanya Tuhan yang lebih tahu tentang hati saya dan Anda. Oleh sebab itu, bangun panggilan kita, ya, bangun kesadaran kita dengan mengetahui apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda nggak pergi beribadah, nggak dengar firman, nggak baca firman, bagaimana kita bisa bangun itu? Dan di dalam pembangunan itu, bagaimana kita bisa menyadari itu? Kalau ternyata kita nggak pernah mengakui dosa dan salah kita dan tidak mengulanginya lagi. Dan yang kedua, selalu menyatakan diri bahwa saya bisa melakukan itu. Nggak pernah bergantung kepada Tuhan. Saya mau katakan buat saudara bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri. Harus ada pribadi yang menyelamatkan kita. Dan saya sangat diberkati Yesus memperkenalkan dirinya dalam hidup saya. Orang lain boleh menawarkan yang lain, pribadi yang lain. Tapi bagi saya, Jesus is God. Yesus itu adalah Tuhan. Dan tidak ada yang bisa meruntuhkan hal itu. Karena bagi saya, prinsip saya, dasar iman saya adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, bangun kesadaran diri untuk mengetahui panggilan masing-masing di dalam Tuhan dan pekerjaan. Haleluya. Tunduk kepala kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami semua telah diberkati. Terima kasih untuk masukan-Mu bahwa kami harus membangun kesadaran diri kami
untuk mengetahui panggilan kami. Panggilan kami tidak pernah berubah, yaitu membangun kerajaan Allah di muka bumi dan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya kami yang selamat, tapi semua manusia boleh selamat di dalam kemenangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu. Berkati seluruh keluarga-keluarga-Mu, berkati usaha mereka, mata pencarian, pekerjaan, keluarga besar, keluarga inti, saudara. Kau berkati, dan Engkau berkati juga bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan mereka. Kau berkati kesehatan, keuangan finansial, pelayanan, gereja mereka di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Amin.